Tahun 2025, kami, mahasiswa pendidikan sejarah, menapaki jejak budaya di Jogja, Solo, dan Semarang. Bukan sekedar perjalanan akademik, ini adalah upaya kami menyapa masa lalu dan merangkai makna di setiap tapak warisan budaya. Kami menyelami sejarah, menghidupkan cerita masa lalu. Melihat langsung warisan sejarah, belajar dari tempatnya, dan memperluas pengalaman. Inilah perjalanan kami, KKL 2025. Di jantung Pulau Jawa tersembunyi harta karun sejarah manusia. Selamat datang di Museum Sangiran. Museum Sangiran berdiri di atas situs Sangiran yang diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Disinilah jejak manusia purba ditemukan, membawa kita kembali ke masa 1,5 juta tahun yang lalu. Museum Sangiran didirikan untuk melestarikan temuan fosil manusia purba di situs Sangiran, Jawa Tengah. Penelitian Jerman Gustav von Koenigswald menemukan fosil penting di sana pada tahun 1930-an. Museum ini dibuka untuk umum pada tahun 1977 dan pada tahun 1996 UNESCO menetapkan situs Sangiran sebagai warisan dunia. Sekarang, museum ini menjadi pusat penelitian dan edukasi tentang evolusi manusia. Di dalam museum ini, kamu bisa melihat fosil Homo erectus, nenek moyang manusia modern, serta tulang belulang hewan purba yang pernah hidup di Jawa. Tidak hanya fosil, Museum Sangiran juga menyajikan diorama, rekonstruksi manusia purba, hingga teknologi interaktif yang membuat sejarah terasa hidup. Museum Lokananta di jantung kota Solo berdiri saksi bisu perjalanan musik Indonesia. Museum Lokananta, tempat di mana suara, sejarah, dan kenangan bertemu dalam satu harmoni. Didirikan tahun 1956 oleh pemerintahan Indonesia. Lokananta awalnya hanya berfungsi sebagai studio rekaman dan pusat duplikasi piringan hitam untuk RRI di seluruh Nusantara. Disinilah lagu-lagu legendaris pertama kali direkam, dari suara emas gesang dengan Bengawan Solo, hingga pidato-pidato bersejarah Bung Karno yang disebarluaskan ke penjuru negeri. Kini, Lokananta bertransformasi menjadi museum yang menyimpan ribuan koleksi berharga. Ada piringan hitam asli, kaset reel-to-reel, mesin mastering, hingga alat pressing final yang masih kokoh berdiri. Di sini, kamu bisa menyaksikan alat-alat musik tradisional, master rekaman gamelan, keroncong, pop 80-an, bahkan musik dangdut klasik.
Masuk ke dalam studio rekaman lamanya, rasanya seperti menembus waktu. Bayangkan, di ruangan ini dulu lahir suara-suara yang menemani perjalanan bangsa. Museum Lokananta bukan hanya sekedar ruang pamer. Ini adalah portal untuk mendengar kembali suara-suara masa lalu yang membentuk identitas kita hari ini. Keraton Yogyakarta memiliki arti lebih dari sekedar istana. Tempat ini adalah saksi perjalanan peradaban panjang bangsa, penjaga warisan budaya yang hidup di tengah arus zaman. Didirikan pada tahun 1755 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I, keraton ini lahir dari perjanjian Giyanti yang membagi Mataram. Disinilah lahir pusat pemerintahan baru yang tidak hanya mengatur politik, tetapi juga membangun peradaban Jawa yang berakar kuat pada nilai spiritual dan budaya. Setiap bangunan di dalam Keraton Yogyakarta mengandung makna, dari Siti Hinggil, bangsa Kencana, hingga alun-alun yang luas. Semua dirancang untuk mengajarkan keseimbangan antara dunia lahir dan dunia batin, antara kekuasaan dan ketundukan kepada Yang Maha Kuasa. Keraton menjadi pusat kebudayaan Jawa. Upacara tradisional seperti sekaten, gerbek, labuhan, hingga tari-tarian sakral dilaksanakan secara rutin, menjaga kesinambungan nilai-nilai luhur yang diwariskan para leluhur. Di balik denting gamelan dan lantunan tembang Jawa, tersemat pesan abadi, "Wong Jawa ojo nganti ilang Jawone." Orang Jawa harus tetap menjaga jati dirinya, menjunjung adab, menghormati sesama, dan terus melestarikan budaya dalam setiap aspek kehidupan. Di zaman modern ini, Keraton Yogyakarta tidak kehilangan peranannya. Keraton menjadi pusat pendidikan budaya, tempat generasi muda belajar, memahami dan menghidupkan kembali nilai-nilai tradisi. Keraton mengajarkan kita bahwa modernitas bukan berarti meninggalkan akar, tetapi justru memperkokoh jati diri dalam perubahan. Keraton Yogyakarta bukan sekedar warisan sejarah. Keraton merupakan sumber inspirasi, menjaga nilai dan benteng identitas bangsa. Dalam setiap hembusan angin di alun-alun, dalam setiap langkah di pelatarannya, kita diingatkan untuk tetap setia. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawone. Museum Sono Budoyo. Lebih dari sekedar museum, tempat ini ialah gerbang waktu menuju kebesaran budaya Nusantara. Diresmikan tanggal 6 November 1935, Museum Sono Budoyo menyimpan lebih dari 40.000 koleksi yang menjadikannya sebagai salah satu museum budaya terlengkap kedua setelah Museum Nasional. Koleksinya mencakup beragam warisan budaya, mulai dari keris pusaka, wayang, arca kuno, hingga kain batik dan naskah-naskah kuno yang setiap benda ini menceritakan tentang kepercayaan, seni, dan kebijaksanaan nenek moyang. Dengan desain bangunannya yang bergaya arsitektur Jawa klasik dengan sentuhan teknologi modern, Museum Sono Budoyo ini tak hanya menyimpan masa lalu, tapi juga menjembatani generasi muda untuk mengenal akar budayanya. Museum Sono Budoyo bukan hanya sekedar tempat untuk menyimpan barang tua. Ia adalah ruang hidup tempat kita belajar bahwa masa lalu adalah kunci untuk memahami jati diri bangsa. Benteng Vredenburg adalah sebuah benteng peninggalan kolonial Belanda yang terletak di pusat kota Yogyakarta, tepatnya di depan Gedung Agung dan dekat dengan Jalan Malioboro. Benteng ini dibangun pada tahun 1760 atas perintah Sultan Hamengkubuwono I atas permintaan Belanda. Nama Vredenburg sendiri berasal dari bahasa Belanda yang berarti benteng perdamaian. Seiring waktu, fungsi benteng berubah. Pada masa kemerdekaan, Vredenburg sempat digunakan oleh tentara Jepang dan kemudian oleh Tentara Nasional Indonesia. Kini, benteng ini telah dialihfungsikan menjadi museum yang menyimpan berbagai diorama perjuangan bangsa Indonesia, khususnya di wilayah Yogyakarta. Vredenburg menjadi salah satu destinasi wisata sejarah penting yang memberikan gambaran tentang perjuangan rakyat dan nilai-nilai nasionalisme. Bentuk bangunannya yang khas serta lokasinya yang strategis menjadikannya tempat favorit bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Di dalam benteng Vredenburg, pengunjung bisa melihat lebih dari 30 diorama yang menggambarkan perjuangan rakyat Indonesia,
khususnya dari masa kolonial hingga kemerdekaan, dengan fokus pada peristiwa-peristiwa yang terjadi di Yogyakarta dan sekitarnya. Selain diorama, museum ini juga memamerkan berbagai artefak, foto-foto dokumentasi, dan koleksi sejarah lainnya. Bangunan bentengnya sendiri dirawat dengan baik dan tetap mempertahankan gaya arsitektur Eropa abad ke-18, membuat suasana kunjungan terasa khas dan historis. Tempat ini juga sering menjadi lokasi pameran seni, pertunjukan budaya, serta kegiatan edukatif lainnya. Meskipun awalnya dibangun oleh Belanda untuk kepentingan pengawasan terhadap keraton, kini Benteng Vredenburg justru menjadi simbol edukasi dan nasionalisme. Candi Prambanan didirikan pada abad ke-9 Masehi pada masa pemerintahan Rakai Pikatan. Kompleks candi ini terletak di Kecamatan Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Candi Prambanan dipersembahkan untuk Trimurti, yaitu 3 dewa utama dalam agama Hindu, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Namun, dari ketiga dewa tersebut, Siwa Mahadewa adalah yang paling dimuliakan, dengan menempati ruang utama di Candi Siwa yang berukuran lebih besar dan lebih tinggi dibandingkan candi yang lain. Nama asli kompleks ini adalah Siwarga atau Siwalaya, yang berarti rumah Siwa atau alam Siwa, sebagaimana tercatat dalam prasasti Siwarga yang berangka tahun 778 Saka atau 856 Masehi. Menurut prasasti tersebut, pembangunan Candi Prambanan dimulai sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan dan terus dikembangkan serta diperluas oleh Balitung Mahasambu dari Kerajaan Medang Mataram. Fakta ini sekaligus mematahkan mitos bahwa Candi Prambanan dibangun hanya dalam semalam. Di dalam candi ini terdapat arca Durga Mahisasura Mardini yang menggambarkan Dewi Durga sebagai pembasmi raksasa Mahisasura. Arca ini dikenal oleh masyarakat setempat dengan sebutan Roro Jonggrang dan dikaitkan dengan kisah legenda Putri Roro Jonggrang. Candi Prambanan merepresentasikan Gunung Mahameru, gunung suci tempat bersemayam para dewa. Karena nilai budayanya yang tinggi, Candi Prambanan resmi ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1990. Keraton Ratu Boko. Di atas bukit setinggi 196 meter dari permukaan laut, berdiri sebuah kompleks mega yang menyimpan misteri masa lalu. Keraton Ratu Boko lebih dari sekedar reruntuhan. Tempat ini adalah saksi bisu kejayaan Nusantara di abad ke-8. Meski sering disebut keraton, Ratu Boko sebenarnya bukanlah istana kerajaan dalam arti sempit. Berdasarkan hasil penelitian arkeologi, kompleks ini diperkirakan berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan, benteng pertahanan, sekaligus tempat tinggal bangsawan. Nama Ratu Boko pertama kali dihubungkan dengan sejarah melalui prasasti Abhayagiri Wihara bertahun 792 Masehi. Prasasti ini menyebut Rakai Panangkaran, seorang raja dari dinasti Sailendra, yang membangun sebuah wihara untuk kehidupan spiritual jauh dari hiruk-pikuk dunia. Struktur bangunan di Ratu Boko menunjukkan campuran gaya Hindu-Buddha, mencerminkan toleransi beragama yang menjadi ciri khas Nusantara masa itu. Kehadiran arca-arca Dhyani Buddha, Linggayoni, hingga relief kala di gerbang utama mengukuhkan hal itu. Letaknya yang strategis, menghadap ke Prambanan dan mengawasi dataran luas di sekitarnya, memperkuat teori bahwa Ratu Boko juga berfungsi sebagai pos pertahanan sekaligus simbol kekuasaan di jantung Jawa Tengah kuno. Keraton Ratu Boko bukan sekedar peninggalan. Ini adalah jendela ke masa lalu, tempat di mana kekuasaan, agama, dan kehidupan sehari-hari berpadu, membentuk salah satu warisan budaya paling berharga bagi Indonesia dan dunia. Museum Ambarawa, saksi bisu perjalanan panjang perkereta apian Indonesia. Di deretan-deretan lokomotif raksasa yang membisu, tersimpan kisah teknologi, kekuasaan, dan kemerdekaan. Lebih dari 20 lokomotif uap klasik dari zaman abad ke-19 dan abad ke-20 yang bersemayam di sini. Setiap mesin bukan hanya mesin tua, mereka adalah artefak hidup, saksi zaman, dan karya teknik yang dulu melintasi pegunungan, lembah, pulau Jawa. Bukan hanya kendaraan, kereta api juga membawa peran penting dalam sejarah bangsa. Di masa perjuangan, rel-rel ini menjadi jalur distribusi logistik, tempat pertemuan, dan seksi kemerdekaan. Museum kereta api bukan sekedar tempat menyimpan artefak,
tapi tempat di mana masa lalu terus berjalan di atas rel waktu. Di tengah hiruk-pikuk kota Semarang, berdiri megah sebuah bangunan yang menyimpan ribuan kisah. Lawang Sewu, atau yang berarti 1000 pintu, bukan sekedar bangunan tua. Inilah saksi bisu perjalanan sejarah panjang Indonesia dari masa kolonial hingga kemerdekaan. Dibangun pada tahun 1904 oleh pemerintah kolonial Belanda, Lawang Sewu awalnya merupakan kantor pusat Nederlands Indisch Spoorwegmaatschappij, perusahaan kereta api swasta pertama di Hindia Belanda. Arsitekturnya memadukan gaya Eropa dengan sentuhan tropis, menjadikan bangunan ini salah satu ikon arsitektur kolonial paling megah di tanah Jawa. Ruang-ruang bawah tanahnya berubah fungsi, menjadi tempat penyiksaan dan penjara bagi para pejuang. Lorong-lorong gelap itu masih menyimpan jejak luka sejarah. Tahun 1945, setelah kemerdekaan, Lawang Sewu menjadi saksi pertempuran hebat antara pemuda Indonesia dan tentara Jepang, dikenal sebagai Pertempuran 5 Hari di Semarang. Disinilah darah para pejuang tumpah demi tegaknya merah putih. Kini Lawang Sewu bukan lagi tempat sunyi yang mencekam. Gedung ini telah direstorasi dan dibuka untuk umum sebagai museum dan objek wisata sejarah. Di balik setiap pintunya tersimpan pelajaran penting bahwa sejarah tak boleh dilupakan dan masa lalu harus dikenang agar masa depan bisa dibangun dengan bijak. Lawang Sewu adalah lebih dari sekedar bangunan tua. Tempat ini adalah jendela waktu yang membawa kita menyelami kisah kolonialisme, perjuangan, dan harapan bangsa.